menyambut tahun baru Islam bareng saya dan ditemenin oleh Mega Salsabila sama saudara-saudara satu alma mater saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kita akan lanjutin nih ngobrolin tentang hijrahnya. Setelah kita ngobrolin tentang perjalanan hijrahnya Mega, yang pengen kita tahu justru hal yang paling dasar. Mega mau nggak disebut bahwa apa yang terjadi kepada lu sekarang itu disebutnya hijrah? Karena kan ada orang yang enggak, gue belum hijrah, gue lebih baik dibilang ya udah gue mencoba bertumbuh aja atau apa, karena menganggap wah kalau hijrah itu bebannya udah besar, harus ngaji di pengajian, harus pakaiannya begini dan begitu. Lu oke aja nggak disebut misalnya, oh Mega hijrah nih, atau Mega hijrah dua kata lucu tuh? Kayak nggak pantas ya Mega hijrah. Enggak, bukan nggak pantas. Mega yang mana sih Habib? Enggak, soalnya kan orang banyak yang bilang, dengan kerendahan hati bilang, oh gue belum hijrah, hijrah itu nantilah kalau gue udah betul-betul jadi lebih baik. Tapi kan kalau aku cari tahu hijrah kan artinya pindah dari satu titik ke titik yang lebih baik. Iya. Jadi menurut aku nggak apa-apa dibilang Mega hijrah, nggak apa-apa. Okay. Nggak terkendala. Lu udah hijrah ya, lu harus pakai jilbab panjang, lu harus pakai ini. Proses. Berproses menuju ke situ. Mungkin nanti ada lagi hidayahnya datang. Tiba-tiba aku bergamis. Iya. Aku nggak pernah tahu. Oke. Dan kamu terbuka untuk itu? Terbuka untuk itu. Oke. Jadi bagi lo Mega, hijrah itu pada akhirnya setelah lo menjalani prosesnya ini, lo menghayatinya apa? Karena kan kalau secara istilah atau secara makna kan tadi ya, berubah dari titik yang satu ke titik lainnya yang bertumbuh dan lebih baik. Tapi setelah lo menjalani hijrah ini, pada akhirnya makna hijrah menurut lo pribadi apa? Makna pribadinya bertumbuh, menganalisa, belajar dari semua yang udah lewat, nggak cuman tentang hijrah agamanya, secara kehidupan pribadinya juga, secara mental, secara ekonomi, secara yang lain-lain itu bertumbuh terus seiring berjalannya hijrah secara agama. Karena kan semakin lama kita belajar, semakin kita mikir kan, oh ternyata ngatain orang nggak boleh gitu. Oh ternyata nyakitin hati orang itu nggak boleh gitu. Itu kan bertumbuh tuh. Ada fase-fase di mana kita nggak apa-apa lah, gue yang penting sholat, nggak apa-apa lah ngatain orang yang penting sholat gitu kan. Nanti seiring perjalanan kita mengenal lebih dalam, mencari tahu lagi, itu nanti bertumbuh tuh. Oh ternyata nyakitin orang nggak boleh. Oh ternyata bikin orang marah itu kita kena dampaknya gitu-gitu juga, ada prosesnya. Jadi menurut aku secara pribadi hijrah itu berkembang, bertumbuh, berproses aja Bib. Oke, ya jadi memang seharusnya begitu ya. Hijrah itu bukan utamanya soal hasil, karena Allah tidak pernah menilai kita dari hasilnya, tapi Allah menilai kita dari prosesnya. Hasilnya sih terserah kepada kita pada akhirnya seberapa hasilnya, tapi yang penting kita memiliki proses. Karena itu jihad misalnya itu soal proses. Karena jihad itu intinya adalah upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Nggak mesti hasilnya harus berperang, nggak mesti hasilnya itu harus begini dan begitu, tapi yang penting terus berproses dengan tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu kemudian sebagaimana jihad dan hijrah itu tidak sekuler. Bukan berarti, oh gue hijrah, gimana? Gue dari gak sholat jadi sholat. Gue jadi pengen berangkat haji dan nabung haji sekarang. Enggak, tapi semua hal dalam kehidupan kita itu seharusnya dilandaskan kepada agama. Karena itu salehnya bukan hanya saleh secara ritual, tapi juga saleh secara sosial. Seperti tadi, gak punya mentalitas benci kepada orang, gak punya perkataan yang fitnah kepada orang, gak punya media sosial yang menebar kebencian, apalagi pakai second account ya. Artinya semua aspek dalam hidupnya kemudian berubah
menjadi lebih baik dan diniatkan perubahan itu motivasinya, tujuannya dan dijalaninya karena Allah. Sehingga konon jadinya lelahnya menjadi lillah lah. Iya kan, karena Islam juga mengukur itu. Sebagaimana Nabi katakan setiap langkah menuju ke masjid itu adalah pahala. Artinya setiap keringat yang kita lakukan untuk hijrah itu adalah investasi untuk akhirat kita. Nah, Mega, sebelum kita mengakhiri nih obrolan kita, ada nggak momen atau tahun terbesar dalam hidup kamu yang menyebabkan ini nih tahun yang menurut gua seandainya harus dibandingkan semua tahun, walaupun kita tidak ingin membandingkannya, ini tahun tergokil gua nih. Nah, ada nggak tahun yang menjadi penanda menurut kamu? Nih, ini tahun zulumat saya, tahun kegelapan saya. Nah, ini tahun nurnya saya, tahun cahayanya saya. Ada Bib. Di Kapan? tahun kalau nggak salah 2023. Itu di tahun dimana ibu pergi, udah meninggal. Tapi itu tahun cahaya karena menurut aku dari semua kenakalan keburukan yang aku lakuin, tapi aku masih dikasih kesempatan sama Allah buat ngurusin orang tua yang sakit sampai dia meninggal. Terus dikasih pesan kayak aku mau kamu tuh jadi Mega yang sekarang lagi, jangan berubah yang kayak yang kemarin. Nah itu yang aku pegang sampai sekarang karena di titik itu aku ngerasanya ini beneran hidayah yang bener-bener Allah kasih buat aku. Karena jarang banget menurut aku jarang momen sama ibu terus dia bahagia tuh jarang. Selama hidupnya tuh aku seringnya bikin ibu nangis. Tapi di titik itu dia senyum. Setiap harinya walaupun dia sakit, dia kalau ngeliat aku tuh bahagia gitu tuh Beb. Jadi menurut aku kayaknya aku mau deh kayak gini terus setiap hari. Walaupun sekarang udah gak ada orangnya. Iya. Tapi itu titik cahaya yang sampai sekarang masih aku pegang. Iya. Dan memang hidup pada akhirnya tentang mencari titik itu ya. Titik untuk kita kembali kepada Allah, titik untuk menjadi tonggak kita untuk bertumbuh, untuk naik, bahkan untuk melompat menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi mari kita konsisten istiqomah dalam kebaikan itu. Dan pada akhirnya teman-teman, hijrah itu adalah utamanya soal istiqomah atau konsistensi. Karena itu Nabi katakan, sebagaimana dikatakan para ulama, istiqomah khairun min alfi karomah. Konsistensi dalam kebaikan itu lebih dari ribuan kekeramatan. Karena itu hijrah pada akhirnya bukan hanya tentang tercerahkan dari kegelapan menuju kebaikan. Tapi hijrah utamanya adalah tentang tetap setia di jalan kebaikan. Dan itulah sebenarnya ujian utama bagi seorang yang berhijrah. Dia bisa tetap konsisten di jalan itu, terlebih di momen-momen di mana seolah-olah Allah sedang mengecewakannya. Berapa banyak orang yang akhirnya tidak istiqomah dalam kebaikan, dalam hijrahnya, karena sejak hijrah justru hidupnya tidak baik-baik saja. Dulu saat saya tidak hijrah, ekonomi saya baik-baik aja. Dulu saat saya tidak hijrah, anak saya nurut sama saya. Dulu saat saya tidak hijrah, saya malah punya suami. Justru setelah saya hijrah, saya ditinggalkan oleh suami saya atau meninggalkan suami saya. Apa sih maunya Allah? Pertanyaan-pertanyaan itu yang seringkali mengganggu proses hijrah kita. Dan istiqomah setia di jalan hijrah adalah jalan yang terbaik. Itu mungkin apa yang bisa kita kaji yang spesial dari tahun baru Islam kali ini. Jadi terima kasih kepada Mega yang udah nemenin ngobrol-ngobrol kita spesial program tahun baru Islam di Metro TV.